Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Murad Fidaus, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 240311712889 di UIN Wali Songo, Semarang. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran UIN modul ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Madrasah, Hebat, madrasah. bermartabat. Begitu anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran apa? IPS ya, bagian IPS. Alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim, umat muslim, kita harus berdoa dulu. Karena apa? Karena doa itu adalah senjatanya orang muslim. Anak-anakku sekalian, siapa yang akan mimpin doa? Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim Fatham Kabiro. Terima kasih. Nah, kita sudah membacakan doa. Semoga pembelajaran hari ini menjadi keberkahan buat kita semua ya. Dan kita sebagai sekolah madrasah PUI ya, mari kita sama-sama membacakan intisab PUI. Siapa yang akan mimpin intisab PUI? Boleh ke depan? Kamu? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma yakuna wal ikhlasu mabda'una wal ikhlahus sabiluna wal mahabbatus syiaruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yakini wa talabi ridallahi bil amali baina ibadihi bitawakkuli alaihim. Terima kasih. Duduk. Nah, kita tadi sudah membacakan intisab PUI. Kita harus bisa ya.
inti sabri karena sekolah kita adalah madrasah PSUI ya. Dan selanjutnya kita pembiasaan untuk pembiasaan kemarin sudah tamat, kita sama-sama membacakan surat Al-Am ya kemarin ya. Sekarang kita membacakan surat Al-Ma'un. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, satu lagi anak-anak, kita lanjutkan ke surat Al-Humajah tadi ya. Al-Humajah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yasabu anna malahu akhlada alla yumbadanna bil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Alhamdulillah, pembiasaan hari ini yaitu diisi dengan surat yang pertama tadi surat Al-Ma'un, dan yang kedua diisi dengan surat kalian sudah bisa ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, sudah bisa. Anak-anak, sebelum pembelajaran Bapak mau ngabisin dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Teman kita? Kania, Indi, Kanja. Nanti 3 orang. Kemana? Sakit? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kita doakan teman kita semoga lekas sembuh ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan anak-anak, sesuai pembelajaran ini yaitu pembelajaran sejarah kerajaan di Indonesia ya. Di antaranya siapa yang tahu candi? Nabila tahu nggak candi apa? Candi Mendut. Siapa lagi? Candi Prambanan. Kamu tahu candi apa? Candi Cangkuang. Candi Cangkuang. Ada juga Candi Borobudur. Candi Borobudur di mana, Cika? Oh, ada di Jogja. Betul, berarti ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, benar. Candi Borobudur itu adanya di Jogja, ya. Nah, itu harus tahu. Tadi ada Candi Mendut, Candi Cangkuang, Candi Prambanan, banyak candi-candi yang ada di Indonesia. Jadi sejarah kerajaan di Indonesia, mata pelajaran hari ini ya, kita membuka sejarah kerajaan di Indonesia ya. Kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ya, Bapak akan menerangkan ya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, sejarah kerajaan Indonesia dimulai sejak abad keempat Masehi dengan kerajaan Kutai. Kerajaan apa? Kutai dan Tarumanegara.
Yang bercorak agama apa? Hindu. Agama Hindu. Kemudian muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, ya, Majapahit, serta kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh, ya. Kerajaan-kerajaan ini memiliki peran penting dalam membentuk sejarah dan kebudayaan Nusantara. Jadi kerajaan-kerajaan yang Indonesia itu yaitu sejarah penting perlu kita ketahui yang berada di Indonesia, ya. Anak-anakku sekalian, ya. Yang pertama kita menerangkan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur. Ya. Kerajaan Kutai yaitu kerajaan yang paling pertama ada di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur. Tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Ya, Kalimantan Timur. Kalau ditanya, kerajaan Kutai berlokasi di mana? Di Kalimantan Timur yang tepatnya di tepi sungai apa? Ya, di tepi Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh Kudungga. Rajanya namanya Kudungga, ya. Rajanya namanya Kudungga yang awalnya adalah kepala suku. Kepala suku itu kalau di kita mah kepala dusun, ya. Nah, itu. Dan diperkirakan berkuasa sekitar abad ke-14 Masehi. Jadi kerajaan Kutai dipimpin oleh raja yang bernama Kudungga yang awalnya kepala suku. Raja Kudungga itu, ya, berdiri sekitar diperkirakan ke abad ke-4 Masehi. Keberadaan kerajaan Kutai diketahui dari prasasti apa? Yupa. Dari prasasti Yupa yang ditulis dalam bahasa Sangsakerta dengan aksara Pallawa, ya. Itu kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Kutai, ya, jadi ditulis dalam bahasa Sangsakerta dengan aksara Pallawa, ya. Itu kerajaan Kutai. Tadi rajanya siapa? Kudungga. Lihat ke papan tulis Kudungga, ya. Nah, awal mula dan pendiri, ya. Satu, kerajaan Kutai didirikan oleh siapa tadi? Kudungga. Kelihatan yang di belakang, kelihatan? Ya, Kudungga, seorang kepala suku yang kemudian menjadi raja, yaitu Raja Kutai Martadipura tadi, ya. Raja yang pertama itu Kudungga. Terus kedua, prasasti Yupa menjadi bukti penting dalam sejarah kerajaan Kutai, ya. Menjelaskan silsilah raja dan pengaruh Hindu di wilayah tersebut, ya. Jadi prasasti itu bukti adanya kerajaan di Kutai. Prasasti itu, ya. Nah, seterusnya Kudungga, kerajaan Kudungga itu diperkirakan berkuasa pada abad ke-4 Masehi. Nah, jadi Raja Kudungga berjaya atau berkuasa dalam abad ke-4 Masehi. Masa kejayaannya Raja Mulawarman. Masa kejayaan Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang berkuasa pada masa kejayaan kerajaan Kutai. Berarti sesudah Kudungga langsung ke Raja Mulawarman, ya. Pada masa kejayaan kerajaan Kutai. Prasasti Yupa mencatat bahwa Mulawarman mengadakan upacara pengorbanan emas dan memberikan hadiah kepada para Brahmana. Brahmana itu apa? Raja, ya. Raja-raja, ya. Terus peninggalan daripada tadi kerajaan apa? Kutai. Prasasti Yupa adalah bukti sejarah penting yang ditemukan di Kutai. Prasasti itu peninggalannya, ya. Terus prasasti ini ditulis dalam bahasa Sangsakerta dengan aksara Pallawa dan menjelaskan silsilah raja-raja Kutai. Jadi silsilah itu keturunan dari atas sampai ke bawah itu, ya. Silsilah keturunan Raja Kutai, ya, Raja Kutai tadi. Selain prasasti, peninggalan lain di kerajaan Kutai meliputi patung-patung yang ditemukan di gua Gunung Pombang. Jadi setiap
pasti kerajaan zaman dulu itu ada siapa selain prasasti ada patung-patung ya, patung-patung yang dibikin oleh zaman-zaman dulu dari batu itu ya. Nah, letak dan peran kerajaan Kutai terletak di tepi sungai, tadi sungai apa? Mahakam. Nah, Mahakam itu di mana? Kalimantan Timur. Letak strategis ini membuat kerajaan Kutai menjadi pusat perdagangan dan jalur pelayaran internasional. Kutai itu tempatnya perdagangan, ya, transaksi perdagangan dan pelayanan internasional, ya. Nah, seterusnya kerajaan Kutai juga dianggap sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lain di Indonesia. Banyak kerajaan ya, selain kerajaan Kutai ya. Nah, kemunduran kerajaan Kutai mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Raja Mula Warman. Ya, setelah Raja Mula Warman, Raja Kutai itu mengalami kemunduran. Bukan maju tapi mundur, ya, mundur. Seterusnya, pergantian pemimpin yang cepat dan kesulitan dalam bidang pertahanan menjadi faktor penyebab kemunduran. Jadi sesudah Raja Mula Warman lengser, nah penggantinya kurang cepat, ya, menjadi faktor penyebab kemunduran daripada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai kemudian beralih menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, tadi makan kerajaan Kutai. Sekarang beralih namanya menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara yang masih ada hingga saat ini. Sekarang juga masih ada, ya. Tetapi lebih berperan sebagai warisan budaya, ya. Warisan budaya itu kerajaan Kutai Kartanegara itu warisan budaya ya. Nah, jadi tadi kerajaan Kutai ya. Awas, pahami anak-anak ya. Anak-anak ya, tadi Bapak sudah menerangkan kerajaan Kutai. Dan sekarang kita melihat video kerajaan Kutai ya. Kita saksikan bersama ya. Ya. Ayo, simak ya. Ya. Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai Kartanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan muncul pada abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat Kota Tenggar, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Dalam pertempuran tersebut, Raja Dharma Setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kartanegara. Aji Pangeran berhasil menyatukan kedua kerajaan Kutai tersebut, sehingga wilayahnya menjadi sangat luas dan nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Impartanipura, yang kemudian menurunkan dinasti Raja-Raja Kutai Kartanegara sampai sekarang. Nah, jadi begitu anak-anak ya, video tentang kerajaan Kutai Kartanegara yang dikalahkan oleh Raja Impartanipura ya. Nah, itu videonya ya. Nah, ya, kita menginjak ke kerajaan yang lain ya. Siap anak-anak? Ya. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah menyaksikan video tentang kerajaan Kutai Kartanegara yang dikalahkan oleh kerajaan yang lain ya, yang tadi. Dan kita sekarang mencoba menerangkan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ya adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara ya. Di Nusantara yang berdiri sekitar tahun 1293 Masehi dan mencapai masa kejayaan pada abad 14 Masehi. Didirikan oleh Raden Wijaya. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintah Hayam Wuruk dengan Gajah Mada sebagai Mahapati.
setelah masa kejayaan Majapahit mulai mengalami kemunduran dan runtuh pada abad ke-16. Jadi kerajaan Majapahit itu ya mulai berdirinya yaitu yang pertama rajanya siapa? Tadi Raden Wijaya ya. Sesudah dipimpin oleh Raden Wijaya ya diganti oleh yang lain yaitu kerajaan yang bernama Hayam Wuruk ya dengan seorang mahapatih yang gagah berani yaitu Patih Gajah Mada ya, Patih Gajah Mada ya, dan mengalami kemunduran ya, kemunduran dan runtuh pada abad ke-16 ya. Nah, itu kita dikit ya. Masa awal kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya tadi ya, anak-anak. Di mana? Trogudan, Jawa Timur pada tahun 1293 Masehi ya. Raden Wijaya yang juga dikenal dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana berupaya merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jayakatwa ya. Nama-nama orang dulu itu seperti itu ya, waktu zaman-zaman kerajaan ingin merebut dari tangannya Jayakatwa ya. Majapahit berhasil mengalahkan Jayakatwa dan mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa ya, dari tanah Jawa. Pusat pemerintahan Majapahit awalnya berlokasi di desa Majapahit yang kemudian berkembang pesat menjadi pusat kerajaan ya. Jadi Majapahit itu, kerajaan Majapahit itu alurnya dan silsilahnya seperti tadi ya, seperti tadi. Terus masa kejayaan kerajaan Majapahit ya mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Jadi Majapahit tadi sebelum dipimpin oleh raja-raja yang tadi Bapak sudah sebutkan dan langsung diganti oleh raja pemerintahan Hayam Wuruk ya. Pemerintahan Hayam Wuruk berdiri pada tahun 1350 sampai 1389. Gajah Mada sebagai Mahapati Perdana Menteri kalau bahasa kita pada masa itu berperan penting dalam ekspansi dan peluasan wilayah Majapahit. Jadi rajanya Hayam Wuruk dan patihnya yaitu Gajah Mada. Dengarkan, awas harus paham anak-anak nih. Terus sumpah palapa yang dikemukakan oleh Gajah Mada menunjukkan tekadnya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada bersumpah dengan tekad yang bulatnya, yaitu sumpah palapa ingin mempersatukan Nusantara, ya, supaya bersatu kerajaan itu semua, ya. Nah itu. Terus di bawah Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menguasai banyak wilayah di Nusantara, ya, termasuk Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yaitu berarti tercapailah untuk mempersatukan Nusantara oleh Patih Gajah Mada. Terus masa keruntuhan, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Ya, namanya juga singgasana, kadang mundur, kadang maju. Ya, ini kemundurannya setelah kerajaan Majapahit, yaitu setelah meninggalnya, wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk rajanya, ya. Para penerusnya tidak ada yang cakap dan mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Karena si penerus kerajaan Majapahit itu kurang bisa mengelola kerajaan Majapahit. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Majapahit antara lain: satu, banyak wilayah ditaklukkan yang melepaskan diri. Jadi kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan, ya, itu wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Majapahit, oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada, banyak yang melepaskan diri keluar dari kerajaan Majapahit, ya. Terus konflik perebutan tahta, perebutan kerajaan, perebutan kursi tentang kerajaan. Ini mau jadi raja, ini mau jadi raja, ya. Nah, begitu. Terus perang Paregreng. Peperangan zaman dulu itu kalau ingin berkuasa
harus perang dulu, baru yang menang berpuasa yang kuat ya. Nah, terus peningkatan pengaruh Islam di Jawa. Runtuhnya kerajaan Hayam Wuruk, Majapahit ya, yang dipimpin tadi oleh Hayam Wuruk disebabkan juga peningkatan pengaruh Islam di Jawa, daerah Jawa. Jadi agama Islam masuk ke daerah Jawa ya, pengaruh Islam ya. Nah, terusnya serangan dari kerajaan Demak. Nah, kerajaan Demak menyerang kerajaan Majapahit tadi yang dipimpin oleh Raja Hayam dan Mahapati siapa? Gajah Mada. Ya, awas, perhatikan anak-anak ya. Nah, terus kerajaan Majapahit akhirnya runtuh pada abad ke-16. Awas, ingat, kerajaan Majapahit runtuhnya pada abad ke-16 ya. Ketika kerajaan Demak menaklukkan ibu kota Majapahit Trowulan pada tahun 1521 ya, itu. Nah, jadi kerajaan Kutai tadi sudah diterangkan dan kerajaan Majapahit juga sudah diterangkan ya. Paham? Nah, iya bagus ya. Anak-anak, tadi kita menyaksikan uraian Bapak tentang kerajaan Majapahit yang kedua kan ya. Nah, kita melihat sejarah kerajaan Majapahit melalui video ya. Kita simak videonya ya. Ya, anak-anak ya, simak videonya. Ya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patimnya Gajah Mada. Sepeninggal Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya Ratu Sungkita. Karena Ratu Sungkita tidak memiliki putra mahkota, ia kemudian digantikan oleh adiknya Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu, Majapahit silih berganti dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya VII. Saat itu, Majapahit mengalami krisis ekonomi dan perseteruan politik. Ditambah lagi dengan berdirinya Sultanan Demak sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya V. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Cukup banyak bangunan peninggalan kerajaan Majapahit, di antaranya Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan prasasti seperti Prasasti Kudagu dan Prasasti Canggu. Sementara kisah masa kejayaan dan jalannya pemerintahan Majapahit tertulis dalam kitab Negara Kertagama karya Suprapanca. Oke teman-teman, itulah sejarah kerajaan Majapahit. Sekarang kita coba Itu adalah sekilas, yaitu video tentang kerajaan Majapahit ya. Pahami dan cermati ya. Anak-anak, kita tadi sudah menyaksikan video tentang kerajaan Majapahit. Yang pertama tadi kerajaan Kutai. Nah, Bapak punya satu lembaran LKPD ya. Coba ini dulu dibagi 2 kelompok saja lah. Ya, berarti 6 berapa orang ini? 12 ya. 12 orang. Coba dibagi 6 aja. Yang 6 di sini kumpulnya, yang 6 orang lagi di sini kumpulnya. Cok, 6 orang, kamu ke sini. Sika. Terus kamu juga. Nah, itu ke sini. Ya, ke sini nih, itu ke sini. Nah, begitu. Ini ya. Ini kerajaan Majapahit dan kamu ke sini juga. Kumpul di sini. Kerajaan Kutai. Ya, kerjakan. Diskusi. Dan sesudah dikerjakan, diisi, lalu kita dibacakan ke depan, yaitu presentasi ya. Ya. Anak-anak,
kita tadi sudah menyaksikan yang terakhir video tentang kerajaan Majapahit. Nah, Bapak tadi sudah menyaksikan lembaran ya, yang harus diisi oleh kalian semua. Dari dua kelompok. Kelompok satu kelompok Majapahit dan keduanya kelompok Kutai. Ya, kelompok kerajaan Kutai. Dan presentasikan ke depan dimulai dari kerajaan Majapahit dulu. Silakan. Kerajaan Majapahit dulu. Ya. Pusat kekuasaan berada di Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Oh, ya. Nama Raja 1. Raden Wijaya Ketrasa Jayawardana. 2. Jaya Negara. 3. Tribhuwana Tunggadewi. 4. Hayam Wuruk. Raja Layanan yaitu Hayam Wuruk. Peninggalan sejarah 1. Candi Tikus. 2. Gapura Kuringin Lana. 3. Kitab Negara Keutagamaan. Iya. Nah, duduk. Jadi itu kerajaan Majapahit, pusat kekuasaannya berada di Trawulan, Kadipaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Anak, ya, tadi udah mempresentasikan yaitu tentang kerajaan-kerajaan. Dan sekarang Bapak punya lembaran ya yang harus diisi sama kalian semua. Seberapa jauh kamu tadi menyimak apa yang diterangkan oleh Bapak dan apa yang dilihat dari video-video tadi ya. Jadi kamu isi ya, kalian isi lembaran yang akan Bapak bagikan ya. Bagikan ke belakang kan. Anak-anak, silakan diisi, ya, diisi, silakan. Diisi, yang benar isinya, ya. Bagus. Kalau kamu menyimak tadi apa yang diterangkan sama Bapak, pasti kamu tahu isinya. Cuman kalau tidak menyimak, pasti kamu tidak akan bisa mengisinya ya. Makanya simak tadi, ya. Ya. Belum? Anak-anak sudah mengisinya? Sudah. Alhamdulillah ya. Silakan simpan di meja Bapak. Kumpulkan. Yang beres. Kumpulkan. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Nah, anak-anak, ya, tadi kalian sudah mengumpulkan lembaran-lembaran yang sudah diberikan sama Bapak dan diisi, ya. Bagus, ya. Udah, kali ini, ya, pada hari ini, alhamdulillah kita sudah mempelajari tadi tentang sejarah kerajaan yang ada di Indonesia, ya. Jadi kita simpulkan pelajaran hari ini. Tadi yang pertama ada kerajaan apa? Kutai, ya. Yang kedua kerajaan Majapahit. Dan rajanya sudah tadi diterangkan dan ditulis sama kalian semua, ya. Dan untuk itu Bapak sangat berterima kasih ya kepada kalian semua yang sudah menyimak pelajaran tadi yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan
menjadi satu pengetahuan buat kalian semua ya. Apresiasi dari Bapak bahwa kalian sudah belajar dengan maksimal ya. Maksimal tadi kalaupun kalian ya ngantuk mungkin ya tadi pelajarannya ya. Dan dari Bapak mohon maaf kalau penerangan Bapak kurang dapat dimengerti ya. Tapi kalian mengerti? Mengerti. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akhiri dengan baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.